Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Kiranya kasih penyertaan Tuhan, kesehatan selalu melingkupi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan menikmati dengan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nikmati bersama sarapan pagi kita hari ini yang akan membekali setidaknya untuk hari ini, di mana kita bisa menghadapi hidup dengan penuh penyertaan Tuhan. Kita akan buka kitab kita masing-masing dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 10 dan dilanjutkan langsung ke ayat 39. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi-Baal, orang Hahmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahuhi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia berada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Langsung ayat yang ke-39, Uria, orang Het, semuanya 37 orang. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau kita mau membaca perikop ini adalah perikop yang panjang. Jadi dari ayat 8 sampai 39. Dan judul perikop yang kita baca sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Dan kalau kita baca semuanya, itu ada 37 orang pahlawan Daud yang menyertai Daud di dalam kesuksesan Daud sebagai Raja Israel dalam bidang kemiliteran. Bapak, Ibu, kalau kita bicara tentang pahlawan atau hero dalam bahasa Inggris, sebenarnya di dalam bahasa Indonesia, pahlawan itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online, pahlawan itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti buah. Atau di dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari kata PHALA atau pala. Ya, mungkin ada berkaitan dengan buah pala itu, PHALA. Nah, kalau kita artikan atau kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia online, di situ diartikan pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua juga bisa diartikan sebagai pejuang yang gagah berani. Tapi ada juga artian juga pahlawan itu adalah menghasilkan buah, yaitu menghasilkan PHALA itu, menghasilkan pahala. Kalau kita berbicara tentang Daud, ini tidak ada habisnya karena kita tahu bahwa Daud adalah raja yang besar bagi Israel. Kita bisa belajar banyak hal tentang Daud, tentang mengasihi firman Allah, tentang menjadi pendoa, tentang menghormati kekuasaan, tentang keberanian, rendah hati, pandai bermain musik, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kesuksesan Daud sebagai raja dalam bidang militer. Kita tahu bersama, dalam hal militer itu kita bisa baca dari 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya di situ adalah kemenangan-kemenangan Daud. Nah, kalau kita baca dari perikop itu kita bisa tahu bahwa secara militer Daud itu sangat dominan dan banyak memenangkan pertempuran-pertempuran besar dan penting. Salah satunya adalah melawan orang-orang Filistin, orang Moab, Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, orang Aram dari Damsik,
orang Edom, Bani Amon dan sebagainya. Dan ketika menang secara peperangan seperti itu atau secara militer, maka pada zaman itu juga berhak untuk mendapatkan rampasan-rampasan atau barang jarahan. Salah satunya adalah juga emas, perak, dan tembaga. Nah, selain juga mengalami kemenangan-kemenangan kesuksesan dalam bidang militer, Daud juga mendapatkan banyak penghargaan atau pengakuan dari raja-raja lain. Kalau kita baca dari 2 Samuel 8 ayat 1-13, itu kita lihat ada Tou, jadi Raja Hamat yang mengutus anaknya Yoram, yang namanya Yoram, untuk menyampaikan salam. Satu, yang kedua, mengucapkan selamat atas kemenangan Daud, dan selain itu juga membawa perak, emas, dan tembaga sebagai persembahan kepada Daud, dan itu merupakan satu pengakuan yang luar biasa. Nah, kalau kita kembali ke 2 Samuel 23 ayat 8-39, itu kita bisa lihat ada orang-orang di belakang Daud yang dibalik kesuksesan Daud. Kalau kita lihat dari ayat 8, mulai dari Isibal orang Hahmoni sampai Uria orang Het. Dan yang tercatat di situ ada 37 pahlawan-pahlawan yang di belakang kesuksesan Daud. Nah, kalau kita belajar dari 2 Samuel 23 ayat 8-10, kita tahu sebenarnya bahwa Daud itu bukanlah sosok yang mampu mencapai kesuksesan itu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau saya ulangi lagi, Daud, atau dengan kata lain, Daud itu tidak akan bisa sukses dengan dirinya sendiri. Tetapi ada orang di belakang-belakangnya yang membantu dia untuk mencapai kesuksesan sebagai raja, terutama dalam bidang militer ini. Ada sederet pahlawan mulai dari 2 Samuel 8-39 yang berjasa dan mengabdikan diri bagi Daud serta kerajaan Daud waktu itu. Jadi dengan demikian hari ini kita belajar bahwa kesuksesan itu, kalau kita belajar tentang Raja Daud, itu adalah berkat Allah, tapi juga merupakan hasil dari kerja orang-orang lain yang ada di sekitar orang yang sukses itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak orang yang menjadi tumpuan, yang menjadi dasar bagi kesuksesan kita. Entah kesuksesan kita itu apa, entah di bidang iman, di bidang pendidikan, atau usaha kerja bisnis kita, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang membantu kita mencapai sebuah kesuksesan. Ada pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Yang ketiga adalah jangan pernah lupa pada pahlawan-pahlawan yang sudah membantu kita di dalam mencapai kesuksesan. Sama seperti juga Daud, ada sekitar 37 orang pahlawan yang sudah membantu dia. Itu yang orang-orang besar, mungkin panglimanya atau panglima perang yang ada di lapangan, belum prajurit-prajuritnya, dan itu tidak tercatat. Tapi itu juga membantu Daud mencapai kesuksesannya dalam bidang militer sebagai raja. Dan yang keempat, mari kita miliki semangat menjadi pahlawan. Nah, kalau di sini kita tahu bahwa sebagai seorang raja banyak sekali kesuksesan Daud itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari 2 Samuel 23 ayat 8-10, maka firman Tuhan ini berlaku juga untuk saya. Memberi kesaksian sedikit bahwa secara iman, nah banyak orang di sekitar saya yang juga memberikan atau menjadi pahlawan di dalam kehidupan saya. Ya tentunya Yesus Kristus sebagai pahlawan kita, karena sudah menebus dosa kita, mengangkat kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tapi juga ada Bapak, Ibu saya sendiri yang juga mengenalkan tentang Tuhan Yesus, sehingga saya memperoleh janji keselamatan itu dan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak hal. Ya. Terus kemudian juga ini ya, sepele tapi juga penting juga untuk kesehatan. Ada orang-orang yang berjasa. Berat badan Agustus 2019 itu berat badan saya 81 kg, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi ada yang memberikan motivasi kepada saya untuk olahraga dan akhirnya
rekaman ini dilakukan tanggal 14 Juni 2020. Berat badan saya sudah 65 kg. Jadi turun sebanyak itu. Ada banyak orang yang memotivasi, ada pahlawan yang memberikan motivasi sehingga berat badan juga bisa turun. Selain motivasinya juga kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa pahlawan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Entah itu pahlawan dalam iman, pahlawan dalam pendidikan, atau pahlawan dalam usaha. Ingat pelajaran kita hari ini bahwa berkat Tuhan atau kesuksesan yang Bapak Ibu Saudara alami sekarang dalam kondisi Bapak Ibu Saudara sekarang itu adalah berkat Allah tapi juga hasil kerja orang lain. Ada banyak orang yang menjadi tumpuan bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jangan pernah melupakan mereka dan mari kita juga bisa menjadi pahlawan bagi orang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam masa pandemi corona ini tentunya kita juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya bangga sekali ketika gereja kita juga mengambil bagian ketika ingat pada saudara kita yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini juga dengan memberikan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita yang lain, ada yang seiman, ada yang tidak seiman, dan itu kita berikan banyak paket. Di kota kita ada beberapa kecamatan yang kita datangi, dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Terus kemudian juga di dalam pandemi corona atau COVID-19 ini kita juga bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Misalnya kita menjaga kesehatan kita, memakai masker kalau kita keluar rumah, menjaga jarak dengan orang, atau kalau tidak perlu keluar berarti kita harus tetap tinggal di rumah, dan itu akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kita tidak tahu kita menjadi pembawa virus itu atau enggak, menjadi karier bagi orang yang lain enggak. Sehingga dengan demikian ketika kita mengikuti protokol kesehatan, maka kita akan menjadi pahlawan bagi orang lain supaya orang lain juga tidak tertular corona atau COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan bekal firman Tuhan yang kita bisa lakukan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, tetap semangat di dalam menghadapi hidup, tetap bisa menjadi arti dan menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.